Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh melewati tahun 2025 dan kita boleh memasuki tahun 2026. Kini kembali bersama dengan kami dari Resort GK Singkawang yang akan menemani hari-hari Bapak Ibu dalam renungan harian yang akan terus kami update sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2026. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita diawali dengan suatu peristiwa yang luar biasa, pekerjaan daripada Roh Kudus yang boleh menuntun seorang yang bernama Filipus dengan rencana daripada Tuhan bahwa ia boleh berjumpa dengan sida-sida dari Ethiopia. Pertemuan ini tentu bukan kebetulan, sebagaimana yang disampaikan bagi kita bahwa itulah karya Roh Kudus yang memimpin Filipus untuk boleh menjangkau mereka. Dari kisah ini kita belajar bagaimana Allah bekerja secara pribadi dalam hidup seseorang melalui ketaatan hamba-Nya. Saudara, Filipus taat ketika malaikat Tuhan menyuruhnya pergi ke jalan yang sunyi. Ia tidak bertanya atau menunda, meskipun perintah itu tampak tidak masuk akal secara manusiawi. Ketaatan membuka jalan bagi karya besar Allah. Roh Kudus memimpin Filipus untuk mendekati kereta sida-sida itu. Filipus tidak memaksakan diri, tetapi memulai dengan pertanyaan sederhana. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Kitab Yesaya yang dibaca sida-sida itu menunjuk kepada Yesus. Filipus menggunakan firman Tuhan untuk menjelaskan Injil. Setelah mengerti tentang Yesus, sida-sida itu segera merespon dengan iman melalui baptisan. Kemudian sida-sida itu melanjutkan perjalanannya dengan penuh sukacita. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita hari ini, ada 3 hal yang perlu kita pertanyakan pada diri kita dalam kita mengawali akan perjalanan hidup kita. Yang pertama, apakah kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus dalam aktivitas keseharian kita? Yang kedua, apakah kita siap dipakai Tuhan untuk menjangkau satu jiwa meski kita harus keluar dari zona nyaman? Dan yang ketiga, sudahkah kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam kesaksian kita? Kiranya 3 pertanyaan ini boleh sungguh mengawali akan perjalanan perenungan dan hidup kita sebagai orang Kristen. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Terima kasih karena melalui kisah Filipus dan sida-sida Ethiopia, Engkau mengingatkan kami untuk hidup taat, peka terhadap pimpinan Roh Kudus, dan setia menjadi saksi-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar firman yang kami dengar tidak hanya tinggal dalam pikiran, tetapi sungguh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan kami untuk berani melangkah, siap dipakai oleh-Mu, dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin langkah kami, jaga hati dan pikiran kami, serta pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah sukacita keselamatan senantiasa memenuhi hidup kami. Kami menyerahkan doa ini ke hadirat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.